Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh penyelesaian persamaan diferensial order 2 yang non-homogen ya. Nah, sebelumnya kita bisa tuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen adalah sebagai berikut ya. Misalkan X sebagai fungsi T ya, maka persamaan diferensial order 2 yang non-homogen ya ialah seperti berikut. D kuadrat X dt ya, ditambah dx dt tambah X sama dengan Ft ya. Ini adalah bentuk persamaan diferensial order 2 non homogen ya. Sementara kalau dia homogen ini sama dengan 0. Nah, bila kita menemui persamaan diferensial yang non homogen seperti ini, maka solusi umumnya ya, solusi umumnya ialah solusi khusus ya, XK ditambah dengan X homogennya ya. Ini adalah solusinya. Seperti apa? Ya, kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Misalkan diberikan suatu persamaan diferensial sebagai berikut. Itu X double dot min 4X dot plus 4X sama dengan E pangkat T ya. Nah, di sini tidak ada syarat batasnya ya. Maka kita langsung menghitung saja. Nah, kita lihat ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2 non homogen, maka kita harus mencari dulu solusi homogennya. Nah, kalau kita mencari solusi homogennya, maka kita bisa tulis ya, ini sama dengan 0. Berarti kita bisa tulis sekarang X double dot min 4X dot plus 4X ini sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mencari solusi homogennya ya. Maka kita bisa menuliskan di sini berarti lambda kuadrat dikurang 4 lambda plus 4 sama dengan 0 ya. Maka kita bisa pecah ini menjadi lambda minus 2 ya, dan lambda minus 2 sama dengan 0. Maka bisa kita tulis lambda minus 2 kuadrat sama dengan 0. Maka kita dapat di sini bahwa lambda 1 sama dengan lambda 2 ya, yaitu sama dengan 2. Di sini kita tahu bahwa lambda 1 sama dengan lambda 2. Maka kita dapat solusi homogennya ya. Solusi homogennya ialah C1 ya, E pangkat 2T ya, ditambah C2 ya kali T E pangkat 2T ya. Nah, inilah solusinya ya. Nah, ini kita sudah bahas ya kemarin, jika lambda 1 sama dengan lambda 2, maka solusinya seperti ini. Nah, ini adalah solusi homogennya. Nah, sekarang kita akan mencari solusi khusus ya. Nah, solusi khusus di sini adalah kita mencari suatu bilangan ya, suatu fungsi yang apabila diturunkan dia menghasilkan E pangkat T ya. Jadi ini seperti bisa dibilang cara coba-coba ya. Berarti suatu suatu fungsi ya yang apabila diturunkan itu sama dengan E pangkat T. Maka kita bisa tebak saja ya, itu merupakan ya E pangkat T juga ya, dengan misalkan di sini ada suatu fungsi atau konstanta atau skalar di sini ya, A kali E pangkat T ya. Nah, ini solusi khususnya ya. Nah, sekarang kita akan mencari A. A ini berapa ya? A ini bisa sebuah bilangan atau fungsi juga ya. Nah, untuk mencari itu maka kita turunkan dulu ya. Maka ini XK, kita turunkan ke turunan pertama, XK dot sama dengan A E pangkat T ya, karena tetap ya. Kemudian X dot K-nya, double dotnya sama dengan A E pangkat T juga ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mencari solusi khususnya ya. Nah, maka kita tahu tadi persamaan diferensialnya ini ya, kita tulis lagi X double dot min 4X dot tambah 4X ya. Nah, maka kita
substitusi ya. X double dotnya apa? Ini kita masukin ya. Berarti A E pangkat T, kemudian min 4X dot, ini X dotnya, min 4 kali X dot ialah A E pangkat T ya, ditambah 4 kali X. X nya ialah A E pangkat T ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita tulis ya, X dot min 4X dot plus 4X sama dengan, nah kalau seperti ini E nya kita keluarkan ya, sehingga E pangkat T nya kita keluarkan, sehingga ini dapat dituliskan seperti ini, A minus 4 ditambah min 4A ditambah 4A E pangkat T ya. Nah, dengan demikian ini kita bisa coret ya, min 4 plus 4 sama dengan 0, sehingga ini menjadi A E pangkat T ya. Nah, dengan demikian ya, kita lihat berarti di sini A E pangkat T, di sini E pangkat T ya. Nah, berarti kita harus mencari berapa A supaya ini menjadi E pangkat T. Tentu saja ini harus sama dengan 1, maka A sama dengan 1. Dengan demikian kita dapat solusi khususnya ialah E pangkat T. Maka solusi umum dari contoh persamaan diferensial order 2 non homogen ini bisa kita tuliskan ya. Tadi solusi umum ialah solusi khusus ya, ditambah dengan solusi homogennya. Maka kita bisa tuliskan solusi khususnya ialah E pangkat T ditambah solusi homogennya, yaitu ini ya, C1 E pangkat 2T ditambah C2 kali T E pangkat 2T ya. Jadi ini persamaan diferensial order 2-nya, solusi umumnya. Di sini kita tidak ada syarat batas, sehingga cukup sampai di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang non homogen seperti ini ya. Nah, yang selalu menjadi problem biasanya ialah di perhitungan solusi khususnya ya. Jadi biasanya ini dengan cara coba-coba. Nah, biasanya beberapa referensi itu menyediakan tabel ya. Misalkan seperti ini. Oke ya. Tabel. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jika persamaan diferensialnya fungsi ya, fungsi ft ya, fungsi ft, nah fungsi ft ini sama dengan fungsi polinomial seperti ini, maka kita bisa menggunakan ini ya, solusinya di mana k ini konstanta ya. Kemudian kalau a e pangkat a kali t ini sama dengan k E pangkat a kali t. Ini yang kita gunakan tadi. Sementara ini untuk cos dan ini untuk trigonometri ya, cos dan sin, ini cos dan sin juga ya, seperti itu. Nah, jadi ini beberapa tabel ya yang disediakan di buku untuk mencari koefisien untuk menentukan ft ini ya, seperti itu. Nah, inilah contoh penyelesaian diferensial order 2 yang non homogen.